Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi ya bersama Bu Nisa. Kali ini kita akan belajar tentang tema, yaitu tema 1 yang berjudul pertumbuhan dan pengembangan makhluk hidup. Nah, ini bukunya. Kalian sudah dapatkan kan ya? Nah, sambil kalian mendengarkan Bu Nisa, kalian buka buku kalian masing-masing ya. Nah, kali ini yang pertama kita akan belajar mengenai pola irama sederhana. Sebelumnya, bisa tanya, apa itu pola irama? Nah, pola irama adalah panjang pendek bunyi. Nah, di sini panjang pendek bunyi itu ada atau memiliki simbol. Nah, di sini ada simbol kotak yang bergaris merah itu yang pada lagu cicak-cicak di dinding itu. Yang ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan yang simbol seperti ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, jika kita praktekkan, kita coba nyanyikan bersama-sama ya lagu cicak-cicak di dinding. Tentunya kalian sudah pernah dengarkan ya. Nah, coba ayo kita nyanyikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di situ terdapat simbol-simbol bunyi. Nah, diantaranya itu pada syair cicak-cicak di din. Nah, yang ini itu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan pada syair ding ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, kemudian pada syair yang kedua juga sama ya. Pada syair diam-diam merah. Nah, di sini juga dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan pada syair yang ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, pada lagu cicak-cicak di dinding ini, pada syair baris ke-1, 2, 3 ini memiliki pola irama yang sama. Maksudnya seperti apa? Coba kita lihat ya susunannya. Pendek, 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 panjang. Yang kedua pendek, 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 panjang. Yang ketiga juga pendek, 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 panjang. Sedangkan pada syair baris keempat, nah ini adalah syair yang sedikit berbeda ya dengan baris pertama sampai ketiga ini. Panjang, pendek, 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 panjang. Nah, dalam lagu cicak-cicak di dinding ini termasuk ke dalam pola irama yang sederhana, lagu yang memiliki pola irama yang sederhana. Karena di sini lagu ini memiliki pola irama yang sedikit berbeda saja pada baris terakhir ini. Nah, mungkin itu penjelasan tentang pola irama. Nah, jika kita lihat, cicak ini adalah termasuk ke dalam makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup ini, cicak ini pada halaman ke-5 di situ ada bacaan. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan merayap. Cicak membutuhkan makanan. Nah, di sini kita akan mencari tentang kosakata yang berhubungan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya makhluk hidup itu ada beberapa contoh. Di antaranya manusia, hewan, tumbuhan itu adalah termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, cicak ini adalah hewan yang bergerak dengan merayap dan memakan nyamuk. Nah, ternyata di sini terdapat ciri-ciri bergerak dan membutuhkan makan. Nah, namun tidak hanya itu saja. Jika kita lihat pada halaman 9. Coba, pada halaman 9 ini terdapat bacaan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip.
cicak merayap di atas dinding. Nah, pada bacaan ini kita menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya, sambil kalian simak ya. Selanjutnya kita lihat pada halaman 10. Nah, di situ juga ada bacaan. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah, kosakata kedua yang kita temukan yang berhubungan ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Nah, sekarang kita lihat bacaan yang pada halaman 11. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang itu bertambahnya kemampuan. Nah, kita menemukan kosakata yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya 12. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita temukan lagi kosakata yang keempat yaitu berkembang biak. Nah, selanjutnya yang halaman 13. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, di sini kita bisa temukan lagi kosakata yang kelima, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Dan yang terakhir itu pada halaman 14 ya. Di sini bacaannya panjang sekali. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Seperti ini ya. Nah, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Sebelumnya kalian pernah lihat nggak kalau tumbuhan pacar Cina ini? Tumbuhan ini biasanya ditemukan di pinggir-pinggir jalan ya kalau dulu saat Nisa kecil itu. Nah, mungkin sekarang jarang ya orang yang menanam pohon pacar Cina ini. Nah, lanjutkan ya. Buah pada pohon Cina akan meletus jika disentuh. Kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Nah, jika kita uraikan ciri-ciri makhluk hidup itu, yang pertama itu tadi apa? Coba bergerak. Lalu apa? Bernafas. Yang ketiga apa ya tadi? Setelah bernafas itu tumbuh dan berkembang. Untuk selanjutnya yaitu berkembang biak. Dan selanjutnya memerlukan makanan dan minuman. Yang terakhir itu peka terhadap rangsang. Nah, itu adalah kosakata yang kita temukan pada bacaan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Tugasnya sekarang kalian catat ya. Kalian membuat kalimat yang berhubungan dengan kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Ibu contohkan ya salah satu yang bergerak. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kalian bisa buat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Oh ya, makhluk hidup juga bukan hanya cicak. Kita sebagai manusia itu termasuk ke dalam makhluk hidup loh. Nah, berarti kita bergerak ya. Nah, manusia itu memiliki gerakan. Nah, manusia itu bisa bergerak dengan dua cara, yaitu bergerak di tempat dan bergerak berpindah tempat. Nah, apa sih itu namanya ya? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Bu Tuti ya. Nah, sekian dulu, nanti kita lanjutkan bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bu Tuti lewat pelajaran online yaitu tentang olahraga atau PJOK.
Pada hari ini Ibu akan menerangkan atau menjelaskan pelajaran tentang lokomotor. Lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, disebut lokomotor. Contoh daripada lokomotor adalah ada jalan, lari, dan lompat. Jalan itu arahnya bisa ke depan, ke belakang, ke samping kanan, juga ke samping kiri. Juga ada gerakan variasi antara gerak jalan dan gerak berlari. Di sini anak-anak berlari itu menggunakan kaki untuk penguatan otot kaki. Nanti Bu Guru akan memperagakan gerakan jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke samping kanan, juga jalan samping kiri, ditambah dengan variasi jalan dan berlari. Kombinasi antara jalan dan lari. Coba anak-anak lihat, Bu Guru akan memperagakan gerak jalan ke depan. Lihat anak-anak, inilah contohnya. Ya, itu gerak jalan ke depan. Sekarang Bu Guru akan memperagakan gerak jalan ke belakang. Coba perhatikan. Nah, itu gerak berjalan ke belakang. Sekarang gerak berjalan ke samping kanan. Ya, dilanjut gerak berjalan ke samping kiri. Perhatikan ya. Ya, demikianlah anak-anak. Tadi udah diberi contoh sama Bu Guru gerak berjalan dan juga arah-arah gerak berjalan. Sekarang kombinasi antara jalan dan berlari. Di dalam jalan atau berlari tentunya kadang-kadang kita permainkan dengan perlombaan. Di dalam perlombaan itu biasanya ada yang kalah juga ada yang menang. Bu Guru akan memberi contoh dulu gerak kombinasi jalan dan lari. Perhatikan kombinasi jalan dan lari. Lagi ya. Ya, demikian anak-anak. Bu Guru telah memberikan contoh. Semoga anak-anak bisa mengamati dan mencermatinya. Nanti Bu Guru akan memberi tugas. Sebutkan 2 arah gerak berjalan untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Di dalam kombinasi gerak jalan, gerak dan lari, jalan, itu kadang-kadang kita melaksanakan perlombaan. Di situ tentunya ada yang menang dan ada yang kalah. Kiranya dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tadi kan sudah belajar tentang gerak berjalan dan berlari. Loh, dalam gerak berjalan dan berlari itu bisa dilombakan. Nah, yang namanya perlombaan pasti itu ada yang kalah dan ada yang menang. Yang kalah tidak perlu berkecil hati. Yang menang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Nah, coba kalian lihat halaman 19 ya. Bahwa semua makhluk hidup itu yang ada di dunia ini adalah merupakan ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup itu juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Allah atau Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh itu juga merupakan cara bersyukur kita terhadap Tuhan. Menghargai kemampuan teman itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya apa, Nak? Iya, betul. Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang. Kalian bisa lihat di halaman 19 ini ya, buku tema 1. Nah, sila pertama itu menunjukkan
atau gambar lambang bintang itu menunjukkan bahwa bangsa kita itu percaya dan takwa adanya Tuhan yang Maha Esa, dengan selalu taat terhadap perintah Tuhan dan kita menjauhi larangannya. Nah, juga kita selain itu kita juga harus menghargai kepercayaan kita kepada orang lain. Bersyukur adalah bentuk rasa terima kasih kita dengan semua yang diberikan kepada Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, sekarang coba tugas untuk kalian, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup. Nah, kalian nanti akan mengerjakan halaman 20. Nanti kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis kalian. Anak-anak, tahukah kamu pada peternakan ayam itu bertelur sampai ribuan. Tahukah kamu bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya, ini 1, 2, 3, 2. Angka 2 menempati tempat satuan. Angka 3 ini menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat ratusan. Angka 1 menempati tempat ribuan. Ini dibaca 1232. Anak-anak, itu contoh bilangan ribuan. Kalian bisa melihat contoh bilangan ribuan yang lain pada buku halaman 6. Nah, kita lanjutkan sekarang belajar tentang mengurutkan bilangan. Cara mengurutkan bilangan itu ada 2, yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Ini buku beri contoh. 1000, 2000, 3000, 5000. Ini angka di sini kira-kira angka berapa, anak? Angka 4000. Nah, itu cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua, cara mengurutkan bilangan dari bilangan yang terbesar sampai yang terkecil. Contoh, ini 5000, 4000, 3000. Nah, di sini diisi berapa, anak-anak? Diisi 2000. Kemudian 1000. Nah, itu cara mengurutkan bilangan dari bilangan yang terbesar sampai yang terkecil. Anak-anak bisa berlatih lagi pada halaman 6 yang bagian B, halaman 6 dan halaman 7. Itu ada contoh-contoh yang lain. Nah, itu anak-anak pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini ya. Kita dapat bertemu di pembelajaran berikutnya. Nah, itu adalah serangkaian pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Jika kalian ingat-ingat, jadi kita sudah belajar apa saja ya. Yang pertama itu tentang mengenal pola irama sederhana. Yang kedua, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang ketiga, kita belajar tentang gerakan berjalan dan berlari atau kombinasi berjalan dan berlari. Nah, selanjutnya itu tentang bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi itu tentang membaca dan mengurutkan bilangan ribuan. Nah, kiranya cukup sekian saja ya. Kita bertemu lagi nanti. Dan jangan lupa kalian tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa rajin belajar ya. Semangat! Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.